Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 tingkatan manusia dalam mengatur waktu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia dalam kerugian. Demi waktu, sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 tingkatan manusia dalam mengatur waktu. Yang pertama, ada orang yang sibuknya dengan aktivitas tidak berguna. Mereka adalah para pecundang, saudaraku, bukan para pejuang. Sibuk dengan aktivitas yang tidak berguna. Islam melarang dengan hal-hal tersebut. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Yang selanjutnya adalah manusia yang sibuk dengan aktivitas mencari harta, kekayaan materi. Mereka lah para profesional. Orang-orang yang sibuk mencari harta kekayaan. Ini pun disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah, dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal demikian, maka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Tingkatan yang ketiga, manusia dalam mengatur waktunya adalah mereka sibuk dengan aktivitas sosial kemanusiaan. Mereka itulah para aktivis, para relawan. Mereka sungguh waktunya dihabiskan untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, orang-orang yang seperti ini mungkin termasuk dalam sebuah hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mereka adalah para aktivis kemanusiaan. Tingkatan keempat, manusia dalam mengatur waktu adalah sibuk dengan aktivitas warisan. Masuknya di sini adalah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermakna menebarkan ilmu yang bermanfaat, beramal jariah, dan menjadikan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mereka itulah para dai, para ustadz, para guru. Semakin ke bawah semakin baik, semakin mulia, semakin bermanfaat, semakin banyak pahalanya, semakin membahagiakan diri dan orang lain, semakin dikenang, semakin disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi derajatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, semua itu harus saling mensupport. Antara aktivis harus mensupport para profesional. Begitu juga dalam amal jariah dan mendidik anak soleh juga membutuhkan harta. Jadi kita bukan tingkatan tapi fase yang harus simultan dilakukan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana keempat-empatnya tadi, jika di dalam satu bingkai mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah merugi. Allah berfirman di dalam Al-Quran
alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar syirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Surat Al-Baqarah 274. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita introspeksi diri kita, betapa kita belum mampu mengatur waktunya dalam kehidupan kita untuk kegiatan-kegiatan yang begitu diharapkan untuk menyelamatkan diri kita di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari waktu ini bergerak dan bergerak sampai nanti saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itu sudah tidak bisa bergerak lagi. Itulah akhir dari segala kehidupan di dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengabdian yang sebaik-baiknya dalam rangka menghadapi kematian, yang mana kematian itu datangnya tidak disangka dan tidak diduga. Jika hari ini kita di atas tanah, mungkin besok atau lusa atau tahun depan kita di dalam tanah. Jika hari ini kita masih bisa sholat, mungkin besok akan kita disolatkan. Dan seterusnya sebagai renungan. Jika hari ini kita sedekah, mungkin besok sedekah itu akan membela kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, waktu demi waktu terus berganti dan berganti tanpa kompromi. Karena apa? Karena kita sudah terlalu sibuk dengan mengurusi kehidupan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang lebih baik? Sholat sunnah dilaksanakan di rumah atau di masjid? Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dijelaskan bahwa Rasulullah pernah meminta sahabat untuk mengerjakan sholat sunnah setelah maghrib di rumah. An Sa'di bin Ishaq bin Ka'ab bin Uzairah an abihi jaddihi qala salla Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjid Bani Abdi Syahli al-Maghrib faqala an-nas yatafalluna faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadiyatis salat fil buyut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan salat sunnah di rumah, salat sunnah setelah maghrib di rumah. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah secara khusus
Melakukan sholat sunnah malam hari di rumah berbeda halnya dengan sholat sunnah rawatib di siang hari. Dari Umar berpendapat dengan hadis tersebut bahwa sesungguhnya lebih utama mengerjakan sholat sunnah malam hari di rumah daripada di masjid. Berbeda halnya dengan sholat sunnah rawatib di siang hari. Jadi kalau malam hari disunahkan untuk sholat sunnah di rumah. Hadis di atas memang secara khusus menyebutkan sholat sunnah setelah maghrib. Namun ada riwayat lain yang mengatakan sholat sunnah mana tadi? Sholat sunnah yang lainnya. Jadi kalau kita sholat sunnah sebaiknya kalau untuk malam di rumah gitu aja lah kesimpulannya. Kalau siang boleh di masjid ya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa kebaikan dunia maupun akhirat. Amin.